Perjuangan jihad. Perjuangan jihad itu memiliki arti atau makna berjuang atau kemampuan berusaha. Jadi maksud berjuang dan kemampuan berusaha ini upaya dan perjuangan yang dilakukan oleh individu untuk mencapai kebaikan, baik dalam segi pribadi maupun dalam konteks agama. Sebagian orang itu beberapa atau sebagian orang itu salah kaprah tentang yang namanya jihad. Mereka mungkin berpikir jihad itu perang, jihad itu membunuh musuh, jihad itu ya sesuatu yang menggambarkan kekerasan lah. Tuh. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan apa itu jihad dan jenis-jenis jihad. Oke, mari kita mulai. Oke, perjuangan jihad. Oke. Jihad adalah istilah dalam bahasa Arab yang memiliki makna perjuangan atau kemampuan berusaha. Ya. Dalam konteks agama Islam, jihad mengacu pada upaya dan perjuangan yang dilakukan oleh individu, baik segi pribadi maupun konteks agama. Jadi ini bisa meliputi individu itu sendiri atau agama. Lalu jihad itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, jihad batin atau inner jihad. Maksud inner itu ya sesuai dengan bahasanya ya. Inner artinya di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam jiwa kita. Oke. Jihad batin atau perjuangan internal dalam Islam mencakup berbagai aspek dalam perbaikan diri dan penghubungan dengan Tuhan. Beberapa bentuk jihad batin yang umum dilakukan dalam ajaran Islam meliputi jihad melawan nafsu. Nah, ini kita sering ini. Ini yang paling susah kalau menurut saya ya. Yang paling susah itu jihad melawan nafsu. Karena ya kita sebagai manusia diberi Tuhan nafsu, ya diturutin ya. Kalau nafsunya nafsu jambu tetangga diturutin dosa, enggak diturutin barang bagus. Jadi agak susah lah mengontrol melawan jihad nafsu ini. Oke, ini adalah perjuangan untuk mengendalikan hawa nafsu dan dorongan negatif dari diri seseorang. Cara jihadnya itu ya menahan diri. Kalau misalkan kita bulan Ramadan ya kita puasa. Oke. Lalu ada yang kedua yaitu jihad melawan setan. Nah, melawan pengaruh negatif setan atau godaan setan jahat yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Nah, ini biasanya kita itu kan ketika waktu panggilan azan ya, itu kita masih susah sholat. Nah, kalian perlu melakukan jihad melawan setan. Bukan berarti kalian harus bertarung, bukan, karena setan itu kan membisikkan di dalam hati ya, karena di sini tertulis pengaruh negatif setan. Nah, ketika azan kita nggak sholat, nah itu kita udah terhasut godaan setan. Negatif setan atau godaan jahat yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Yang ketiga ada jihad ilmiah. Jihad ilmi ini terkait perjuangan dalam mencari pengetahuan dan pendidikan. Nah, yang satu ini ini adalah gambaran ya dari suatu peribahasa, yaitu carilah ilmu sampai negeri Cina. Nah, kan kita berjuang ya, negeri Cina itu kan jauh di seberang lautan. Jadi kita berjuang untuk mencari ilmu sesuai dengan pepatahnya, carilah ilmu sampai ke negeri Cina ya. Ini mencari ilmu dan berkontribusi pada pengetahuan adalah bentuk jihad intelektual.
Yang keempat ada jihad amal soleh. Jihad amal soleh ini mencakup perjuangan tindakan-tindakan baik, berbuat kebaikan dan membantu sesama manusia. Ini seperti contohnya adalah membantu ibu, ayah, atau gotong royong masyarakat lah, itu yang paling umum. Terusan jihad dalam berbicara. Nah, ini poin kelima ini ya yang terlihat sekarang itu jarang orang yang jihad dalam bicara. Karena mengapa? Ya bahasa anak zaman sekarang itu aneh-aneh. Ya kalian tahu sendirilah. Karena ini video ditujukan buat hal baik bukan hal jahat, ya saya tidak akan mengucapkannya kan. Walaupun mungkin setiap hari saya mengucapkan kata-kata itu ya. Berbicara dengan benar, jujur dan bijaksana. Jujur dan bijaksana. Benar, jujur dan bijaksana. Ya, bijaksana di sini artinya tahu apa yang dikatakan gitu. Bukan berarti asal jeplak bahasanya. Itu kita perlu memikirkan apa yang kita katakan supaya orang lain tidak salah paham atau bahkan sakit hati gitu. Penting untuk menjaga kata-kata dan komunikasi agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oke. Jihad batin ada upaya untuk menjadikan individu lebih baik dalam segala aspek kehidupannya, termasuk moral, spiritual, intelektual, dan sosial. Ini adalah perjuangan untuk menjadi manusia yang lebih baik dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke. 2. Jihad fisik. Nah, jihad fisik dalam Islam mencakup perjuangan yang melibatkan tindakan fisik atau perang dalam rangka membela keyakinan atau kebenaran. Berikut adalah beberapa jenis jihad fisik yang diakui dalam Islam. Yang pertama, ya kalau fisik ya memang identik dengan perang, tapi bukan selalu perang ya. Nah, ini adalah bentuk jihad fisik yang melibatkan pertempuran fisik atau perang dalam pertahanan agama atau memerangi penindasan. Ya, pertahanan agama atau memerangi penindasan ya. Sekarang kita sedang melihat saudara kita yang ada di Palestina itu memerangi penindasan itu ya, ditindas Israel selama berpuluh-puluh tahun ya. Nah, itu termasuk jihad perang. Jihad perang memiliki aturan dan etika. Nah, aturan dan etika ini sudah diatur dalam ajaran Islam. Jadi, jika musuh sudah menyerah itu tidak akan dibunuh. Ya, berbeda dengan ya kalian tahulah orang-orang barat sana. Musuh menyerah pun dibunuh gitu. Rakyat nggak tahu apa-apa dibunuh. Oke, nomor 2 yaitu jihad pertahanan. Jihad pertahanan adalah perjuangan fisik yang dilakukan dalam situasi ketika umat Islam atau individu merasa terancam dan melakukan perlawanan fisik untuk melindungi diri atau kelompok mereka. Nah, biasanya ini perlindungan diri ini berlaku, jihad pertahanan ini berlaku ketika kita dirampok lah misalkan, atau ketika kita dibegal. Nah, itu kalau kita mati kan hitungannya jihad. Kalau kita mati ya insya Allah kalau amalannya baik, nah insya Allah itu masuk surga. Nah, jihad pemberontakan. Dalam situasi tertentu, jihad fisik dapat merujuk pada perlawanan fisik terhadap pemerintah atau otoritas yang dianggap zalim atau tiran. Ini biasanya ini ketika negaranya dipimpin diktator ya, kayak kalian tahulah diktator terkenal kayak yang di Jerman sana, kayak yang di USSR sana, pokoknya itulah. Nah, itu jika kita jihad memberontak karena merasa tidak adil ya, karena merasa pemerintah itu zalim atau tiran, kita bisa melakukan jihad pemberontakan ini. Kalau mati syahid ya, insya Allah masuk surga. Terusan yang keempat adalah jihad pembebasan. Jihad ini melibatkan perjuangan fisik untuk membebaskan wilayah yang direbut atau diduduki musuh. Nah, ini seperti yang masih seperti yang terjadi di Palestina itu, tanah milik Muslim tetapi diduduki oleh
ya bukan diduduki sih, direbut oleh kaum Yahudi yang tak bertanggung jawab gitu. Nah, oke. Ini terusan kata terakhir, penting untuk dicatat bahwa jihad fisik adalah tindakan yang diatur dalam Islam dan memiliki ketentuan yang ketat. Tindakan ini harus dilakukan dengan aturan yang diakui dalam hukum Islam dan harus berlandaskan prinsip keadilan, pertahanan, dan pembebasan. Jihad fisik adalah salah satu bentuk jihad dalam Islam, tetapi bukan satu-satunya bentuk jihad yang ada. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.